Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Andini Nurjana, Prodi PIA semester 6, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Garut. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan tentang tata cara memandikan jenazah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fikih dengan dosen pengampu Bapak Husnan Sulaiman. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, hal yang harus kita ketahui, jenazah adalah mayit atau jenazah yang telah meninggal dunia. Adapun hal-hal yang perlu disediakan untuk memandikan jenazah, yang pertama, alat dan bahannya. Yang pertama ada gayung, yang kedua ada ember yang nantinya akan disediakan air, yang ketiga ada cotton bud untuk membersihkan jenazah, lalu ada tisu atau kapas, ada sabun, lalu bisa menggunakan daun bidara atau jeruk purut yang nanti dihaluskan, ada kapur barus yang juga nanti dihaluskan dengan air, lalu harus menggunakan sarung tangan. Nah, untuk memandikan jenazah harus ada tempat yang disediakan untuk jenazah. Biasanya baiknya tempat untuk jenazah itu bolong-bolong bawahnya, supaya ketika nanti dimandikan kotoran itu akan langsung turun ke bawah. Lalu ada sarung untuk menutupi jenazah dan juga ada handuk untuk mengelap nanti jenazahnya. Dan diusahakan untuk memandikan jenazah di tempat yang tertutup agar aurat jenazah tidak terlihat oleh semua orang. Adapun syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan, yang pertama tidak mati syahid, yang kedua bukan janin yang keguguran, yang ketiga bukan bayi yang lahir dalam keadaan meninggal, dan ada sebahagian tubuh yang dapat dimandikan. Nah, selain itu, syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama balik, berakal, dan juga muslim. Yang kedua, amanah dan juga jujur. Yang ketiga, dapat dipercayai. Nah, untuk yang pertama, kita istinjakan terlebih dahulu jenazahnya. Nah, alangkah baiknya jenazahnya diberikan bantalan untuk lehernya supaya bisa terangkat sedikit. Nah, untuk mengistinjakan, sebaiknya jenazah diangkat lebih sedikit, ya. Nah, sebelum diistinjakan, kita kasih baju dulu, siram oleh air. Nah, seperti ini. Tetapi jangan langsung air yang disiramkan ya, tapi harus ada tangan. Jadi ada perantara air. Jadi tidak langsung kepada jenazahnya, dan lakukan secara perlahan-lahan seperti ini, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, setelah disiram oleh air, lalu istinjakan. Nah, dilakukannya dari bawah, jadi tidak melihat langsung auratnya. Tekan-tekan perutnya seperti ini, lalu dudukkan sedikit supaya kotoran keluar semua. Nah, istinjakan secara perlahan-lahan di bawah seperti ini. Lalu terus diserami dengan air supaya kotorannya itu dapat mengalir, dengan lakukan secara perlahan ya. Nah, seperti ini. Lalu gunakan tisu atau kapas untuk membersihkan kotoran-kotoran. Bisa juga menggunakan cotton bud. Cotton bud ini digunakan agar kotoran-kotoran yang ada dalam hidung ataupun lubang-lubang dapat dibersihkan seperti ini secara perlahan. Lalu sediakan juga tempat sampah untuk membuang kotoran-kotoran ini. Lalu telinganya lakukan dengan perlahan. Nah, seperti ini. Lalu giginya, lubang-lubang giginya. Nah, setelah itu siram kembali oleh air yang mengalir. Lakukan secara perlahan dan berulang. Nah, setelah itu gunakan air sabun. Nah,
kanan 3 kali seperti ini, lalu kiri 3 kali. Nah, untuk memandikan jenazah ini ada niatnya. Niatnya untuk jenazah laki-laki adalah nawaitu gusla hadzal maiti lillahi ta'ala. Adapun niat untuk perempuan, jenazah perempuan yaitu nawaitu gusla hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, langsung. Lalu kita siram, kan ketika ini sudah 3 kali kanan, kiri sudah 3 kali, lalu miringkan bagian kanannya untuk kita basuh bagian punggungnya. Miringkan lalu gosok-gosok seperti ini ya. Lalu sebelah kirinya kita miringkan dan gosok-gosok seperti ini. Lakukan secara perlahan-lahan. Lalu kita siram kembali. Nah, setelah itu kita gunakan air kapur barus dan juga air bidara yang tadi sudah kita haluskan. Nah, seperti ini. Setelah semuanya selesai, lalu kita bersihkan kembali, mulai dari ujung ke rambut sampai ujung kaki. Nah, setelah semuanya bersih, lalu kita wudukan seperti wudunya orang-orang yang masih hidup. Mulai dari mencuci muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, basuh rambut, sampai ke kaki. Adapun niatnya untuk wudhu untuk mayat laki-laki yaitu nawaitu wudhu al-mayyiti hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Adapun niat wudhu untuk mayat perempuan yaitu nawaitu wudhu ahadzil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kain ini kan basah, kita ganti oleh kain yang kering. Nah, setelah itu dapat kita keringkan dengan handuk. Nah, begitulah tata cara memandikan jenazah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.